warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Saya akan mempresentasikan makalah evaluasi pembelajaran yang berjudul Validitas dan Kesukaran Soal Pendidikan Agama Islam semester 5. Selamat menyaksikan. Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Validitas tes hasil belajar. Menurut Suharsi Arikunto 2007, validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan hasil dari pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal yang kedua akan diperoleh validitas empiris. Validitas logis mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Dengan keadaan itu, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari dua, yaitu satu validitas isi, yang kedua validitas konstruk. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Validitas konstruk sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu validitas empiris. Validitas empiris yaitu mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Sebagai contoh, seorang yang dapat diakui jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Validitas empiris terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk mengujinya sehingga ia menjadi valid. Pengujian itu dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran. Kriteria yang digunakan adalah validitas konkuren. Disebut juga dengan validitas yang ada sekarang tetapi lebih dikenal sebagai validitas empiris. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan, di mana hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Yang kedua, validitas prediksi. Prediksi artinya meramal, artinya berpendapat, artinya hanya sebuah pendapat. Dengan meramal atau hanya berpendapat selalu mengenai hal yang akan datang menjadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan dapat meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Jika ingin menggali atau merangsang tingkat kinerja otak siswa, maka kita harus bisa membuat soal itu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Karena kalau terlalu mudah, siswa akan menjadi malas. Kalau terlalu sulit, di luar jangkauannya, siswa juga akan menjadi putus asa. Itu tidak bagus. Jadi harus sedang-sedang saja. Tuh. Kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Suatu soal hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Jadi harus seimbang. Tingkat kesulitannya itu harus seimbang. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Kalau memang materi yang dipelajari sampai bab 5 ya sampai bab 5, jangan disampaikan sama bab 6. Salah, itu yang buat soal yang salah, bukan siswanya. Begitu.